Taib, kita lanjutkan sedikit kitab At-Tasdiq bin Nazar ila Allah Ta'ala fil Akhirah karya Al-Imam Al-Ajurri Abu Bakar Muhammad ibni Al-Husain. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala haddathana Abu Bakar ibni Abi Dawud As-Sijistani qala haddathana Yusuf ibni Musa Al-Qattan qala haddathana Jarir yani ibn Abdi Al-Hamid an Yazid ابن أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث عن كعب الأحبار قال ما نظر الله جل وعلا إلى الجنة إلا قال لها طيبي لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة فيبرز لهم الرب جل وعلا فينظرون إليه وتصفي عليهم الريح بالمسك الطيب ولا يسألون ربهم جل وعلا شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. هذا الأثر atau riwayat ini bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dari salafus salih, sebagaimana riwayat yang kita sebutkan. Nah, disebutkan di dalam asar ini, dikatakan asar itu kadang-kadang diinginkan maknanya mutlak, apa saja dari baik itu hadis, baik itu ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Nah, tapi secara istilah asar itu sesuatu yang bukan datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Riwayat yang bukan datang dari Nabi dikatakan asar. Tapi kalau dari Nabi biasanya dikatakan hadis, ya kan? Artinya seluruh hadis asar, tapi tidak semua asar hadis. Semua hadis itu asar, tapi tidak semua asar itu hadis. Ini asar tapi bukan hadis. Wadah. Jadi riwayat dari ucapan salaf, tapi apakah hadis? Bukan hadis, bukan disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan hadis tanpa melihat hukumnya, baik itu dhaif, maudhu'. Nah, disandarkan kepada Nabi. Wadah, jelas apa makna disandarkan kepada Nabi? Dikatakan Nabi berkata. Ini bukan dikatakan Nabi berkata, tapi apa? Dari para salafus salih mereka menyebutkan. Taib. Disebutkan dalam ayat ini, ma nadharallahu ilal jannah, tidaklah Allah melihat surga kecuali berkata kepada surga, tibi li ahlik. Yani perbaikilah untuk penghunimu. Baiklah engkau untuk penghunimu. Kemudian apa? Kemudian bertambahlah berlipat-lipat dari kebaikan-kebaikan yang ada pada penghuni surga ketika mereka mendatanginya. Dan tidaklah setiap hari, wa ma min yaumin kana lahum 'idan, kecuali mereka penghuni surga memiliki 'id di dunia. Tamam, kecuali mereka keluar pada kadar seperti taman surga, kemudian apa? Kemudian Allah menampakkan diri kepada mereka dan melihat mereka. Fayabruzu lahum ar-rabb ay fayatajalla. Kemudian mereka mendapatkan angin yang wanginya seperti misk at-tayyib, yani kasturi. Dan tidaklah mereka, dan Allah wala yas'aluna rabbahum syai'an, tidaklah mereka meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah memberikannya sampai mereka kembali. Kan itu. Kemudian apa? Kemudian bertambahlah kebaikan, jamal 70 kali lipat. Kemudian mereka kembali ke keluarga-keluarga mereka. Nah, dan keluarga mereka pun mendapatkan yang semisal ini. Ini udah kita sebutkan riwayat juga dari Nabi alaihi salatu wassalam, kan gitu. Yang di kitab apa dulu kita sebutkan bahwa apakah para wanita melihat Allah, ya kan? Nah, ini penguatan sebagaimana disebutkan Imam Al-Ajurri. Kenapa beliau menyebutkan asar-asar ini bahkan bukan datang dari Nabi, kan gitu. Taib. Qala al-muallif, berkata al-Imam Al-Ajurri, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud qala haddatsana Ahmad bin Salih qala haddatsana Abdullah ibn Wahab
Qala Malik ibn Anas rahimahullah, an-nasu yanzuruna ila Allah yaumal qiyamah bi'ayunihim. Ini tafsir sharih dan riwayat ini sahih dari Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau menyebutkan manusia akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Dengan mata kepala mereka. Begitu juga diriwayatkan dari Imam Malik di kitab Hilyah, diriwayatkan Abu Nuaim, yaqulu Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri melihat Rabb mereka. Qaumun yaquluna ila thawabihi. Kemudian dikatakan ada sebuah kaum yang mengatakan maksudnya bukan melihat Allah tapi melihat atau menunggu pahala dari Allah. Qala Malik kadzabu. Berkata Imam Malik, itu kaum yang berdusta. Fa ainahum an qaulillahi ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kemana mereka dari ucapan Allah sekali-kali tiga, sesungguhnya orang-orang kafir dihalangi dari melihat Allah. Nah, maka ini asar juga dari Imam Malik rahimahullah. Dan ini tamparan keras kepada Jahmiyah dan Asy'ariyah yang mengatakan Allah itu tidak, atau Allah itu dilihat tapi tidak dengan mata. Dan menampar Mu'tazilah juga, mengatakan bahwa Allah itu tidak dilihat, bahkan tidak mungkin dilihat. Baik, kemudian asar yang kelima. Nah, asar yang kelima, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Warraq qala qultu li Aswad ibn Salim هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله جل وعلا ونحوها من الأخبار فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي. Qala Abdullah ma'nahu tasdiqan biha. Diriwayatkan dari Abdul Wahhab Al-Warraq, ini diantara ulama salaf juga, Abul Hasan Al-Warraq Al-Baghdadi, wa huwa thiqah, diantara ulama hadis. Rawa anhu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya Abu Dawud, Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Imam Abdul Wahhab Al-Warraq. Dia menyebutkan asar-asar yang menyebutkan bahwa Allah dilihat, bahwa Allah atau manusia atau orang beriman melihat wajah Allah yang semisal dengan ini, kan gitu. Apakah kita riwayatkan ini? Ada yang bertanya kan gitu. Kemudian beliau mengatakan nahlifu 'alaiha bit-talaqi wal mashi. Yani kita gunakan ini untuk bersumpah terhadap atau dengan mentalak dan mashi dan berjalan. Artinya ini dalam bentuk membenarkan. Ini bukan hadis-hadis yang dusta, itu dia maknanya. Karena kalau berdusta dengan sesuatu kemudian dia mentalak, menceraikan, maka jatuh talak dengan sesuatu yang dusta. Sementara ini tidak berdusta. Ini menunjukkan saking benarnya asar-asar yang menunjukkan bahwa Allah dilihat. Sampai nekat mereka mengatakan bit-talaq wal mashi. Taib. Kemudian riwayat yang keenam, haddatsana Abu Hafs Umar bin Ayyub As-Saqati, haddatsana Muhammad ibn Sulaiman Luwain, qala qila li Sufyan ibn Uyainah, dikatakan kepada Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, hadhihi al-ahadits allati turwa fi ar-ru'yah, qala haqqun ala ma sami'naha mimman nathiqu bihi. Dikatakan kepada Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, hadis-hadis ini diriwayatkan, maksudnya tentang Allah Jalla wa'ala dilihatkan itu. Kata beliau, haqqun, itu adalah hadis-hadis yang hak, yang benar, sebagaimana yang kita dengar dari orang-orang yang kita yakini kesiqahannya. Kemudian asar yang ketujuh, haddatsana Abu al-Fadl Ja'far ibn Muhammad al-Sandali qala haddatsana al-Fadl ibn Ziyad qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal wa balaghahu an rajulin annahu qala inna allaha la yura fil akhirah faghadiba ghadaban shadida thumma qala man qala inna allaha azza wa jalla la yura fil akhirah faqad kafar alayhi la'natullah wa ghadabuhu man kana minan nas alaysa allahu jalla wa ala dhikruhu qala wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wa qala jalla wa ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun hadha dalilun ala anna al-mu'minina yarawna Allah. Subhanallah. Lihat asar dari Al-Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad,
dikatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang mengatakan Allah itu tidak dilihat di akhirat. Kemudian Al-Imam Ahmad murka dengan semurka-murkanya dan berkata, siapa yang mengatakan Allah tidak dilihat di hari akhirat, maka dia kafir, baginya laknat Allah dan kemurkaan manusia seluruhnya. Bukankah Allah telah berkata, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Allah juga berkata, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan orang-orang beriman akan melihat Allah. Siapa yang mengkafirkan? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Bukan hanya Imam Ahmad, tapi seluruh para a'immah juga mereka mengingkari dan mengkafirkan orang-orang yang menolak bahwa Allah dilihat. Kemudian asal yang ke-8, قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة وقال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يكون هذا إلا أن الله يرى وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله جل وعلا يرى في الآخرة. Begitu juga asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan sanadnya sahih sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Hadil Arwah. Aku mendengar periwayat asar ini, aku mendengar Abu Abdullah yaqul. Abu Abdullah siapa? Al-Imam Ahmad, kunyahnya Abu Abdullah. Berkata Jahmiyah bahwa Allah tidak dilihat di akhirat. Nah, sementara Allah berkata sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir dihalangi dari melihat Rabb mereka, kan gitu. Maka tidaklah ini illa anna Allah yura. Ini menunjukkan bahwa Allah itu dilihat bagi orang yang beriman. Dan Allah juga mengatakan wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri melihat Rabb mereka. Maka ini adalah melihat bahwa menunjukkan bahwa Allah dilihat. Nah, begitu juga kata beliau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan riwayat yang sahih dan sanad-sanadnya tidak bisa ditolak, dan Quran itu sebagai saksi bahwa Allah dilihat pada hari akhirat. Berapa menit udah? Taib, kita tambah sedikit lagi. Ini asarnya semua ini. Qala rahimallahu, asar yang ke-9. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti, qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abdul Karim Al-Azdi, qala haddatsana Ali ibn Al-Hasan ibn Shaqiq, qala sami'tu Abdullah ibn Al-Mubarak yaqul. Yani periwayat asar ini, yani Ali ibn Al-Hasan Al-Shaqiq ibn Shaqiq berkata, aku mendengar Al-Imam Ibn Al-Mubarak. Imam Ibn Al-Mubarak ini ma'ruf sampai Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan thiqatun thabt faqihun alim jawadun mujahid jumi'at fihi khisalil khair. Seorang yang faqih, seorang yang berilmu, seorang yang dermawan, seorang yang mujahid, yang berperang, Imam Ibn Al-Mubarak tabi'ut tabi'i, yang dimana seluruh celah-celah atau keping-keping kebaikan berada pada dirinya. Apa kata Imam Ibn Al-Mubarak? Inna lanahki kalam al-yahudi wan nasara wa la nastati'u an nahkiya kalam al-jahmiyah. Sesungguhnya kita mampu untuk menyebutkan penyimpangan-penyimpangan ucapan Yahudi dan Nasrani, tapi enggak sanggup kita menyebutkan penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah. Saking tak masuk akalnya, saking gilanya lah para Jahmiyah ucapan-ucapan mereka. Wadih. Ini yang menyebutkan siapa? Al-Imam Ibn Al-Mubarak. Seperti ucapan Jahmiyah dulu mengatakan Allah fi kulli makan, Allah di semua tempat. Diriwayatkan juga dari siapa, Bishr Al-Marisi, bahwa dia mengatakan subhana rabbiyal asfal, maha suci Allah yang di bawah. Nah, wadih.
Taib. Satu lagi biar pas 10. قال رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الأطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يعني ابن حنبل وذكر له شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر. Dikatakan kepada Imam Ahmad bahwa ketika disebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Allah itu dilihat, seolah-olah ada yang mengingkarinya. Kemudian apa? Al-Imam Ahmad murka terhadap orang yang mengingkari ini. Kemudian beliau berkata, siapa yang mengatakan Allah tidak dilihat di hari akhirat, maka dia kafir. Maka dia kafir. Taib. Ada sekitar 64 asar dari para salaf tentang Allah Jalla wa'ala dilihat di hari akhirat. Bayangkan subhanallah nikmatnya kutub ahli sunnah dipenuhi dengan asar. Makanya dikatakan ahlu al-hadith wal asar. Adapun ahli al-kalam dari Aristoteles, Aflaton lah yang dapat asar dari. Kita baca sedikit lagi nih, 10 menit. Ganti.